apa kalau kamu cerita apa? Ini regulit tulis Kan durhaka. ini kak. Padahal nggak sejahat itu. Terus aja loh. Iya, biar aku tahu kamu jahatnya. Juga tahu gitu loh yang Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Tidak aja. Berdoa dimulai. Baik, sebelumnya Kak perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Sela Mencapai Surabaya, dosen pembicara. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini kakak akan melaksanakan praktik konseling kelompok. Jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok tanpa topik khusus, yaitu artinya kita akan membahas hal-hal yang memang kalian sedang rasakan atau alami. Dan kalian boleh cerita. Sebelum kita mulai, maka baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfa Ratwani, biasa dipanggil Rara. Perkenalkan, nama saya Naila Nura Bisa, biasa dipanggil Naila. Perkenalkan, nama saya Calisa Nura, biasa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama saya Naila Alfira, biasa dipanggil Naila. Perkenalkan, nama saya Selama Safida, biasa dipanggil Selama. Baik. Sebelumnya udah tahu belum konseling kelompok apa? Oke, kakak jelasin ya. Jadi konseling kelompok ini adalah layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok, yaitu di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk berbagi cerita, perasaan, maupun masalah yang sedang dihadapi. Jadi dalam konseling kelompok ini kita tidak mendengarkan dari konselor saja, tapi juga bisa belajar dari pengalaman dan pendapat teman-teman. Yaitu tujuannya dari konseling kelompok ini adalah untuk membantu kalian memahami diri sendiri, terus mengurangi beban pikiran, menemukan solusi dari masalah, serta melatih keberanian untuk mengurangi mengungkapkan perasaan. Sebelum kita mulai ada beberapa aturan, yaitu yang pertama, saling menghargai saat teman berbicara, terus tidak memotong pembicaraan, tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan. Terus kita kesepakatan waktu 45 menit. Apakah kalian semua setuju? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada ikrar janji. Jadi kalian ikutin kakak ya. Angkat tangannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kami siap mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini dengan tertib, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kami berjanji akan saling menghargai satu sama lain, menjaga sikap dan perkataan, mendengarkan saat teman berbicara, siap mengikuti seluruh rangkaian
kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dari awal sampai akhir demi kebaikan, kenyamanan, dan manfaat bersama. dan manfaat bersama. Nah, di kegiatan ini kalian bebas untuk berbagi cerita, baik tentang masalah sekolah, pertemanan, keluarga, gitu, atau hal yang mengganggu pikiran kalian. Kakak ingin memulai dengan pertanyaan sederhana. Akhir-akhir ini apakah ada yang membuat kalian itu kepikiran gitu, tidak nyaman gitu? Ya. Wahid kok apa sih juga? Yang mana? Ya. Boleh banget yang mau cerita. Ya Allah, yang SMK loh. Ini cerita Lu paksa dulu dia ngomong itu. Jangan aku gak undang. Rapper ya? Enggak. Yang tadi juga apa kamu? Males sekarang. Siapa yang mau cerita? Ini sedih, bahagia, Bebas. Apa ya? nggak mau lah, udah dong. Apa sih? Cerita apa sih? Dia bisa tahu. Dia cerita sama aku katanya. Asik. Nasi ku lempar di depan TV itu loh. Depan TV. Gue ceritain ya. Bapakku ya? Ceritain. Ya udahlah, ceritain aja, itu bukan puisi. Apa sih? Kan aku dari pagi belum makan. Iya. Nah itu tuh dapat nasi dari tetanggaku kayak apa ya, among-among gitu loh. Oh iya. Nah itu tuh dapatnya tuh udah dari siang. Aku makannya sore. Nah ya di situ ada adekku kan ya. Kalau emang mau dimakan kenapa dari siang tuh nggak dimakan? Iya. Begitu aku makan tuh ya namanya anak kecil minta kan. Iya. Di aku yang masih emosi belum makan dari pagi, sore malah mau makan digituin karena anak kecil. Jadi Terus kesel ya? bapakku juga ngemihnya kan adekku karena di wajar gimana, namanya juga anak kecil gitu. Terus aku lagi makan tuh yang di depan TV tuh mulutnya tuh sambil ini terus nasinya jadi aku lempar ke bapakku. Berserakan semua styrofoamnya kena angin terbang, nasinya jatuh. Terus aku nangis masuk kamar, terus sama ibuku dikasih duit suruh dimakan juga. Enak dong. Udah ngelempar makan, kasih duit buat makan. Mulai? Aku sih Yang ada gitu loh. Iya, nggak apa-apa sih menurutku. Ya kan kamu nggak bisa mengekspresikan itu keadaan apa kan? Ya udah, yakin ngomongnya. ya udah bilang aja aku yang Oh, Lah, udah. biasa kan? Masih ada aku belum mikirin kata-katanya. Kan kamu sekarang. Bro, ada Sarisma loh. Soalnya ganggu loh. Apa ya? Oh iya. Apa? Cerita pembunuh. Terus ketika cerita. Nggak bisa baca. Diem sih. Kan sampai sekarang Ya. itu kan nggak pernah ke negeri, nggak pernah sekolah negeri. Kayak aku tuh nggak pernah dari sekolah aku sendiri gitu loh, kayak aku pengen sekolah sini gitu, nggak pernah. Setiap pengen sekolah di sini kayak sama ayah tuh nggak dibolehin, kayak suruhnya ke sini dipilihin gitu ya, ya? kayak ya aku tuh kayak apa tuh harus ngikutin kemauan Iya. dia gitu loh kak. Sampai aku PKL juga kan dipilih sama dia kan di sini gitu. Terus kalau praktek juga tuh kayak nilainya tuh harus gede gitu loh. Kalau nilainya sekira dia kecil
Iya tadi lo kan cerita kayak gini tuh. Nggak apa-apa. Jangan ngeliatin aku. Ya. Terus kemarin kan apa ya, kemarin pas aku kan rumahnya dekat Gajah, Iya. terus hari Jumat aku pulang. Nah pas malam mau makan itu kan aku kan anaknya suka jawab ya kak kalau dikasih tahu gitu. Nah, kemarin tuh pokoknya kayak aku marah gitu lah, terus aku jawab, terus kayak dia tuh marah kayak ngomongin ke adik-adikku, orang kalau besok pas gede kayak dia, lihat aja kalian kayak jangan kayak apa. gitu sih saya. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa lah. Aku jadi Di sekolah masih ada kita. kayak gitu kayak kamu. Di sekolah masih ada kita. Iya. Udah sedih. Kelompoknya cuma kita ya. Sih, nggak mau lah aku tuh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya ada yang mau cerita lagi nggak? Iya, nggak bisa gue. Apa ya? Kamu bisa ketawa kok. Dia sampai apa gini? Ih, yuk. Tuh tahu dia. Terus dari pacar nggak? Oh dari itu dulu. Kita cerita. Jangan sedih sih, jangan sedih. Ya dia nggak sedih sih menurutku kayak. Tapi kalau emang kita dipaksa gitu tuh, jadi kitanya tuh gimana gitu. Iya, Selalu juga nggak nyaman. iya. Aku jujur nggak nyaman di rumah. Kok gitu sih ya? Ya, lihat orang makan digituin. Ya itu Emang cuma itu doang. enggak, cuma itu doang ya banyak. Jadi nggak nyaman. Enggak bisa. Ya karena emang omongannya tuh kayak gitu loh. Ibuku lo pernah bilang kayak gitu. Ibu nih, Ya Allah. aku tak jawab kayak gini. Golek, tapi sing golek yang benar, sing akal coba. Emang Ya karena ya udah di masa yang ya gimana ya gitu lah. capek kamunya. Jadi aku jawab ya aku boleh-bolehin aja kalau emang ibuku mau. Kalau emang ibuku mau, kalau ibuku mau ya udah nggak usah. Ya, yang lainnya. Ya kamu kan udah. Oh, ceritain aja. Iya loh. Kita keluarga tuh. Tahu lah. Iya. Nggak mau denger. Ibuku? Oh. Udah datang. Ya, dia aku nyari air mata loh. Enggak sih. Cuman sedih tapi nggak nangis. Aku nggak nangis. Iya, misalnya. Ayo. Salah sih mikirin kata-katanya. Soal jam. Dia yang nanya dulu. Masih mikirin Kamu juga. Iya udah siap ini. Ayo. kamu Siap ya. Apa ya? Aku tuh bingung juga loh ceritanya. Nggak mau, bos. Apa ya? Kan aku kan pindahan nih kak. Aku tuh bukan dari sini, aku dari Skantri. Oh ya. Nah di Skantri itu aku itu seharusnya tuh ngambil di Kavi, terus kepental di TKK, akhirnya kepental di Busana. Terus habis itu kayak bingung kan, kayak nggak mau di sini, kayak nggak nyaman juga. Pokoknya nggak, sebenarnya nggak ada yang jahatin, cuman tuh kayak nggak nyaman aja di hati tuh, kayak dongkol banget gitu, kayak nggak ikhlas. Terus udah bingung kan, kayak ya di situ kayak burn out sih, kayak bingung gimana gitu. Nggak sekolah selama sebulan kayaknya, soalnya di situ mbakku juga lagi mau nikah, jadi juga rame kan di rumah. Terus pas pindah ke sini itu ya pokoknya sampai mbakku nikah, sampai resepsi kayak gitu-gitu dia masih ngurusin aku, kayak dari sini ke sana ke sini ke sana. Ya, Bolak-balik ya. ya di sini pun juga masih kayak gitu, kayak bingung kenapa di sini gitu, karena nggak
nggak mau di sini juga. Tapi ya apa sih, udah ikhlas. Jalani. Iya. Ayo. Tuh aku udah cerita. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu berisik amat. Masih mas bancok. Nggak apa-apa lo naik nggak tadi. Nggak dengar naik cepet naik. Ayo. 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 Kamu baik. Jadi gini kak, pas itu kan interview PKL. Nah terus aku tuh berempat tuh. Nah yang 3 ini temanku, terus yang satunya itu aku beda kelas gitu. Nah dari ketiga ini ada salah satu temanku yang paling deket banget, pas juga kayak cuman sebelahan gitu, kayak bener-bener 24/7 gitulah. Nah terus tuh kita interview kan, terus besoknya dikasih kabar kalau misalnya yang keterima itu cuma aku sama temen yang beda kelas itu. Jadi temanku yang deket ini kayak nggak keterima gitu, jadinya kayak kita tuh bakal kepisah gitu. Jadi ya rasanya tuh kayak sedih, terus juga bingung nggak enak juga. Bisa aku ya enggak, maksudnya kayak aku tuh sedih dia tuh nggak keterima kan, terus aku juga tuh bingung. Iya jadi sih gitu aja. Di kosnya nyari makan baru. Iya. Terus Ada bakery, ada Yung ada bakery. sekarang ada bakery nggak ada yuk? Ya karena dia lagi di dalam. Yuk. Kadang yang masih suka, kadang setiap malam masih suka kadang nangisin kenapa kayak aku masuk sini, kayak di kehidupan yang sekali ini kayak kenapa aku nggak bisa dapetin apa yang aku mau gitu loh kak, kayak kapan lagi aku bisa ngerasain aku sekolah di sana gitu. Terus kayak aku masih suka kayak overthinking gitu, gimana nanti aku ke depannya kalau aku tuh sampai sekarang ngejalanin yang sebenarnya aku tuh nggak pengen OPH, karena dari dulu memang aku tuh nggak ada sama sekali plan buat kesini, jadi aku benar-benar nggak nyiapin apa-apa gitu buat nanti kalau aku masuk kesini ke depannya gimana, terus kalau aku ngambil jurusan ini aku kedepannya juga akan jadi apa. Pokoknya intinya apa yang sudah ditakdirkan saat ini dijalani aja. Jalani. Sebelum kita akhiri, kakak ingin nih kalian menyampaikan satu hal yang kalian dapatkan dari kegiatan hari ini, bisa berupa perasaan, pelajaran atau pengalaman. Kayak perasaan itu bisa Puas kak. Iya bisa. Iya. Dapat apa sih kalau gak pertolongan apa sih? Yang ya, udah lega aja saling cerita. lega gitu, udah cerita ya. Ya walaupun udah pernah cerita, masalahnya Kan beda ya sama ya. Ya, mungkin itu aja ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Harapannya setelah kegiatan ini kalian bisa merasa lebih lega, lebih dipahami, terus lebih kuat dalam menghadapi masalah. Terima kasih atas partisipasi kalian semua, Kakak Harip Hidayah.